Silakan kalian kepoin yang namanya Expose Update ya, di Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di subrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak ya. Mantap. Korupsi di Indonesia telah mencapai level bencana nasional. Bukan sekadar kasus hukum biasa, tetapi jaringan sistemik yang melibatkan elit politik, pejabat tinggi, dan konglomerat rakus. Jumlah kerugian negara akibat korupsi dalam beberapa tahun terakhir mencapai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah, memperjelas bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pidato menggelegar atau retorika politik. Beberapa kasus besar yang mengguncang negeri ini: 1. Skandal korupsi timah 271 triliun rupiah. Kasus ini menjadi salah satu korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. 2. Kasus Pertamina 968 triliun rupiah lebih. Kebocoran di sektor migas dan berbagai dugaan korupsi di Pertamina, mulai dari skandal pengadaan, proyek-proyek fiktif, hingga permainan harga BBM, diperkirakan menyebabkan kerugian yang bisa melebihi 900 triliun rupiah. 3. Kasus BLBI. 4. Kasus korupsi tata niaga nikel 271 triliun rupiah. Sama seperti skandal timah, dugaan korupsi dalam tata niaga nikel membuat negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Kebocoran di sektor ini semakin menegaskan bahwa sumber daya alam kita sedang dijarah oleh koruptor. 5. Kasus BTS Kominfo 8,03 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi juga menjalar ke sektor digital dan telekomunikasi. Jika dijumlahkan, total nilai korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah melampaui 1.000 triliun rupiah. Ini bukan lagi sekadar kejahatan individu, tetapi kejahatan terorganisir yang memiskinkan rakyat dan menghancurkan masa depan bangsa. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya. Saya bersama Prabowo pemerintah. Subianto punya kesempatan emas untuk membuat gebrakan nyata dalam pemberantasan korupsi. Namun, tanpa UU perampasan aset, perang melawan korupsi hanya akan menjadi sandiwara tanpa hasil. Salah satu kelemahan terbesar dalam sistem hukum kita adalah aset hasil korupsi sulit dirampas secara cepat. Saat ini, aset hanya bisa disita setelah ada putusan hukum tetap, yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Akibatnya, banyak aset koruptor yang sudah dipindahkan atau disamarkan sebelum negara bisa mengambilnya kembali. Dengan UU perampasan aset, negara bisa langsung menyita harta hasil korupsi tanpa harus menunggu vonis final. Ini akan mempercepat pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera yang lebih kuat kepada koruptor. Tolong melalui Pak Bambang Batul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung. Prolegnas sejak era Jokowi, tetapi hingga kini masih mandek di DPR. Ada alasan kuat mengapa regulasi ini tidak kunjung disahkan. Banyak anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Jika UU ini disahkan, maka praktik main aman para koruptor akan terganggu. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan uangnya di rekening keluarga, membeli properti dengan nama pihak ketiga, atau mengamankan aset mereka di luar negeri. Itulah sebabnya, selama ini ada upaya sistematis untuk memperlambat pembahasan RUU ini. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Sebagai presiden, Prabowo memiliki peluang untuk memaksakan pengesahan UU ini. Namun, itu membutuhkan keberanian politik yang besar. Apakah ia siap menekan DPR dan menghadapi perlawanan dari elite-elite yang selama ini diuntungkan oleh lemahnya hukum perampasan aset? Prabowo harus menentukan sikap. Jika Prabowo benar-benar ingin mengukir sejarah dalam pemberantasan korupsi, maka pengesahan UU perampasan aset harus menjadi prioritas utama dalam waktu dekat. Jika ia hanya sibuk dengan wacana dan tidak berani menghadapi DPR, maka korupsi akan terus menjadi penyakit laten yang menggerogoti bangsa ini. Jalan menuju pemerintahan bersih tidak akan mudah. Akan ada perlawanan dari dalam sistem, ada tekanan dari oligarki, dan ada upaya sabotase dari pihak-pihak yang selama ini menikmati hasil korupsi. Namun, inilah momen bagi Prabowo untuk membuktikan apakah ia benar-benar pemimpin yang berani melawan arus atau hanya menjadi bagian dari sistem yang ingin dipertahankannya. Sekarang, bola ada di tangan Prabowo. Jika ia tidak segera mendorong pengesahan UU perampasan aset, maka masa pemerintahannya hanya akan menjadi pengulangan dari rezim-rezim sebelumnya.